Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Kami akan memaparkan mengenai project based learning kami yang berjudul Analisis Evaluasi Penerapan PSAP 02 Laporan Realisasi Anggaran pada Kementerian Koperasi Republik Indonesia KUMKM LPDB. Perkenalkan, saya sendiri Mutiara Andiani dengan NIM akhir 1016. Saya Ega Riani dengan NIM akhir 1156. Saya Raden Mail Alegria Sarapip dengan NIM akhir 1275. Daftar pembahasan pada project based learning kali ini yaitu ada abstrak, tinjauan pustaka, metodologi, hasil dari pembahasan, kesimpulan, dan juga ada daftar pustaka. Di mana mengapa kami mengambil penelitian ini? Karena penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan PSAP 02 terkait laporan realisasi anggaran pada LPDB KUMKM di bawah Kementerian Koperasi Republik Indonesia yang mengelola pendapatan mandiri sejak 2014 melalui pendapatan negara bukan pajak atau PNBP. Nah, penelitian kami ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dan juga berdasarkan dengan penelitian, hasil penelitian itu menunjukkan bahwa pengelolaan transaksi dan juga pelaporan sudah dilakukan melalui sistem sakti tanpa pencatatan manual. Kemudian penyajian LRA ini juga telah mencakup pos pendapatan, belanja, surplus atau defisit, dan silpa atau sikpa, serta telah sesuai dengan ketentuan SAP berdasarkan PP nomor 71 tahun 2010. Selanjutnya, kami mengambil beberapa materi untuk dimasukkan ke dalam tinjauan pustaka penelitian kami. Yang pertama ada standar akuntansi pemerintah, yang kedua ada pernyataan standar akuntansi pemerintah nomor 2, yang ketiga ada penyusunan laporan realisasi anggaran, dan yang terakhir ada laporan realisasi anggaran. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan metodologi dari pengumpulan data serta analisis penelitian yang kami ambil. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif analitik untuk menganalisis bagaimana laporan keuangan Kementerian Koperasi dan UMKM LPDB. Nah, data dikumpulkan melalui wawancara secara langsung dengan pihak keuangan LPDB pada tanggal 8 Mei 2025 guna memperoleh informasi mengenai pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pelaporan pendapatan laporan realisasi anggaran. Nah, selain itu, studi pustaka juga dilakukan untuk mempelajari teori-teori terkait PSAP, terutama PSAP nomor 2. Analisis data dilakukan secara deskriptif untuk menilai kesesuaian penerapan regulasi dalam penyajian laporan keuangan LRA itu sendiri. Selanjutnya masuk ke dalam bab hasil dan juga pembahasan. Hasil yang pertama yaitu penyajian LRA LPDB KUMKM. Kementerian Koperasi KUMKM LPDB menyajikan laporan realisasi anggaran setiap tahun sesuai dengan PSAP nomor 2 yang memuat informasi mengenai pendapatan, belanja, transfer, surplus atau defisit, dan pembiayaan yang dibandingkan dengan anggaran tahun 2024 serta realisasi tahun sebelumnya dengan pos-pos sebagai berikut. Yang pertama yaitu pendapatan. Pendapatan disajikan dalam pos yang semua penerimaannya berasal dari pendapatan negara non-pajak. Kemudian pendapatan dalam KUMKM LPDB diakui pada saat pendapatan kas yang diterima di Badan Layanan Umum di rekening kas umum negara. Kemudian pendapatan diakui sebagai pendapatan oleh unit yang mempunyai fungsi pembendaharaan umum. Kemudian akuntansi pendapatan LRA dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah netonya setelah dikompensasikan dengan pengeluaran. Kemudian, yang terakhir yaitu pendapatan LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan KUMKM LPDB yang terdiri dari yang pertama pendapatan negara bukan pajak yang di dalamnya itu ada pendapatan dari jasa layanan kepada masyarakat dan juga pendapatan usaha lainnya. Baik, untuk pembahasan selanjutnya mengenai pos belanja. Nah, terkait belanja, pada laporan realisasi anggaran Kementerian Koperasi Republik Indonesia KUMKM atau LPDB atau layanan pengelola dana bergulir ini diketahui bahwa yang pertama, poin pertama, belanja disajikan berdasarkan klasifikasi ekonomi atau jenis belanjanya. Kemudian selanjutnya, klasifikasi belanja juga berdasarkan organisasi dan fungsinya. Lalu, rincian klasifikasi organisasi dan fungsi diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan atau CLLK LPDB KUMKM. Kemudian, pengakuan belanja terjadi saat pengeluaran kas dari kas umum negara atau KUN.
Dan khusus untuk pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi saat pertanggungjawaban disahkan oleh unit perbendaharaan umum BLU di Kantor Pelayanan Pembendaharaan Negara atau KPPN. Baik, untuk pos selanjutnya di sini ada surplus atau defisit. Pada laporan realisasi anggaran, Kementerian Koperasi Republik Indonesia (KUMKM LPDB) telah disajikan pos surplus atau defisit yang merupakan selisih kurang lebih antara pendapatan dan belanja atau sisa dari lebih atau kurang dari pembiayaan anggaran. Untuk pos selanjutnya ada pos Silpa atau SIKPA, di mana laporan realisasi anggaran yang disajikan oleh Kementerian Koperasi Republik Indonesia ke UMKM LPDB ini sudah menyajikan Silpa atau SIKPA, yang merupakan sisa lebih atau kurang dari penggunaan anggaran dan Silpa juga merupakan selisih dari lebih antara surplus atau defisit dari pendapatan LRA dan belanja. Sekarang kita masuk ke dalam bab pembahasannya. Jadi tabelan pertama ini ada evaluasi perbandingan antara penerapan laporan realisasi anggaran di Kementerian Koperasi Republik Indonesia (KUMKM) LPDB dan juga terhadap dengan peraturan standar akuntansi pemerintah nomor 2 tentang realisasi anggaran. Yang pertama itu ada unsur yang pertama yaitu penyajian informasi realisasi pendapatan LRA, belanja, transfer, surplus atau defisit terhadap LRA dan juga pembiayaannya. Nah, menurut pernyataan standar akuntansi atau PSAP nomor 2 tahun 2010, laporan realisasi anggaran ini menyajikan informasi realisasi pendapatan LRA, belanja, transfer, surplus atau defisit LRA dan pembiayaan yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode. Sedangkan yang kami temukan dalam CALK, kemudian dalam wawancara dan juga visit ke Kementerian Koperasi tersebut, ditemukan bahwa laporan realisasi anggaran ke UMKM LPDB memiliki informasi realisasi pendapatan LRA, belanja, dan surplus atau defisit LRA yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode juga. Nah, berdasarkan dengan perbandingan dari PSAP dan juga terhadap Kementerian Koperasi, dapat disimpulkan bahwa untuk unsur yang pertama ini sesuai. Selanjutnya masuk ke unsur yang kedua yaitu penyajian informasi nama entitas, cakupan entitas, periode yang dicakup, mata uang pelaporan, dan satuan angka yang digunakan. Pada pernyataan standar akuntansi PSAP nomor 2 tahun 2010, dijelaskan bahwa laporan realisasi anggaran harus diidentifikasikan secara jelas dan diulang pada setiap nomor halaman laporan. Jika dianggap perlu, informasi berikut yang pertama, A. Nama entitas atau sarana identifikasi lainnya. Yang kedua, cakupan entitas pelaporan. Yang ketiga, periode yang dicakup. Yang keempat, mata uang pelaporan. Dan yang terakhir itu satuan angka yang digunakan. Pada Kementerian Koperasi Republik Indonesia (KUMKM LPDB), ditemukan bahwa laporan realisasi anggarannya ini diidentifikasikan secara jelas dan juga diulang pada setiap nomor halaman laporan. Jika dianggap perlu, informasi berikut yang A. Nama entitas atau sarana identifikasi lainnya. B. Cakupan entitas pelaporan. C. Periode yang dicakup. D. Mata uang pelaporan. Dan terakhir E. Satuan angka yang digunakan. Berdasarkan dengan PSAP 02 dan juga setelah kami melakukan observasi melalui ke Kementerian Koperasi dan juga kami melihat CALK-nya pada laporan keuangan, maka dapat kami simpulkan bahwa unsur kedua ini juga sesuai. Selanjutnya, unsur yang ketiga yaitu periode pelaporan. Berdasarkan dengan PSAP nomor 2, dinyatakan bahwa laporan realisasi anggaran disajikan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun. Nah, berdasarkan hasil wawancara kami, bahwa dapat disimpulkan bahwa laporan realisasi anggaran KUMKM LPDB disajikan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun. Ketika kami melakukan wawancara, kami bertanya apakah Kementerian Koperasi tersebut pernah melebihi atau pernah tidak melaporkan dalam setahun, dan jawabannya tidak ada. Maka berdasarkan dengan hasil wawancara dan juga analisis kami dapat disimpulkan bahwa unsur ketiga periode pelaporan ini sesuai dengan PSAP nomor 2. Selanjutnya, unsur yang keempat yaitu ketepatan waktu penyajian. Nah, dalam PSAP nomor 2 disajikan bahwa entitas menyajikan laporan realisasi anggaran selambat-lambatnya 6 bulan setelah berakhirnya tahun anggaran. Nah, berdasarkan dengan analisis kami di Kementerian Koperasi Republik Indonesia (KUMKM LPDB), dalam wawancara kami, mereka menyampaikan bahwa mereka menyajikan LRA selalu dalam kurun waktu kurang dari 6 bulan setelah tahun berakhirnya anggaran. Maka dari itu, berdasarkan jawaban yang setelah kami wawancarai dengan PSAP nomor 2 ini sesuai, maka dapat kami nyatakan ketepatan waktu penyajian ini juga sesuai dengan PSAP 02.
Unsur selanjutnya yaitu penyajian pos-pos laporan realisasi anggaran. Pada PSAP nomor 2 laporan realisasi anggaran, sekurang-kurangnya mencakup pos-pos sebagai berikut. Yang pertama, pendapatan LRA, yang kedua, belanja, yang ketiga, transfer, yang keempat, surplus atau defisit LRA, selanjutnya penerimaan pembiayaan, kemudian pengeluaran pembiayaan, pembiayaan neto, sisa lebih atau kurang pembiayaan anggaran atau SILPA dan juga SIKPA. Nah, setelah kami mewawancarai dan juga kami menganalisis laporan keuangan, ditemukan bahwa laporan realisasi anggaran Kementerian Koperasi Republik Indonesia (KUMKM) LPDB sekurang-kurangnya mencakup pos-pos yang sudah disebutkan sebelumnya. Nah, maka dari itu, berdasarkan PSAP dan juga di kementerian ini sesuai bahwa laporan keuangan yang disajikan oleh Kementerian Koperasi ini sesuai dengan pernyataan standar akuntansi pemerintah nomor 2, laporan realisasi anggaran, dan dapat disimpulkan bahwa pernyataan dalam unsur ini sesuai. Kemudian masuk ke dalam unsur selanjutnya yaitu penyelenggaraan akuntansi anggaran. Di PSAP nomor 2, akuntansi anggaran diselenggarakan sesuai dengan struktur anggaran yang terdiri dari anggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan pada saat anggaran disahkan dan dialokasikan. Nah, di Kementerian Koperasi Republik Indonesia (KUMKM) LPDB, bahwa akuntansi anggaran diselenggarakan sesuai dengan struktur anggaran yang terdiri dari anggaran pendapatan dan juga belanja dan juga pada dan juga pembiayaan pada saat anggaran disahkan dan dialokasikan. Oleh karena itu, pada laporan keuangan koperasi KUMKM LPDB dan juga ini sesuai dengan PSAP nomor 2 dan dapat disimpulkan bahwa unsur ini sesuai. Baik, selanjutnya masuk ke evaluasi perbandingan penerapan laporan realisasi anggaran Kementerian Koperasi Republik Indonesia (KUMKM) atau LPDB pada bagian akuntansi pendapatan LRA. Untuk unsur yang pertama yaitu unsur pengakuan. Menurut PSAP nomor 2, pendapatan LRA diakui pada saat diterima pada rekening kas umum negara atau daerah dan diklasifikasikan menurut jenis pendapatan. Untuk LRA pada Kementerian Koperasi Republik Indonesia LPDB KUMKM itu sendiri, pengakuan pendapatan pada LRA, yaitu pendapatan LRA, diakui pada saat diterima pada rekening kas umum negara dan pendapatan LRA diklasifikasikan menurut jenis pendapatan. Maka dari itu, LRA dari Kementerian Koperasi Republik Indonesia LPDB KUMKM ini sudah sesuai dengan PSAP nomor 2 tahun 2010. Untuk unsur yang kedua yaitu unsur pengukuran. Menurut PSAP nomor 2, akuntansi pendapatan LRA dilaksanakan berdasarkan ajas bruto yaitu dengan membukukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah netonya setelah dikompensasikan dengan pengeluaran. Lalu menurut LRA pada Kementerian Koperasi Republik Indonesia LPDB KUMKM ini, pendapatan LRA diukur dan dicatat berdasarkan ajas bruto yaitu dengan membukukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah netonya setelah dikompensasikan dengan pengeluaran. Maka dari itu, LRA dari Kementerian Koperasi Republik Indonesia LPDB KUMKM ini sudah sesuai dengan pernyataan standar akuntansi nomor 2 tahun 2010. Untuk unsur yang selanjutnya yaitu unsur penyajian dan pengungkapan. Menurut PSAP nomor 2 tahun 2010, akuntansi pendapatan LRA disusun untuk memenuhi kebutuhan pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan dan untuk keperluan pengendalian bagi manajemen pemerintah pusat dan daerah. Lalu menurut LRA pada Kementerian Koperasi Republik Indonesia LPDB KUMKM ini, LRA disajikan sesuai klasifikasi BAS dan peraturan PMK nomor 128 tahun 2024 dan juga terdapat pada pengungkapan lengkap dalam CALK serta informasi kas. Maka perbandingan dari LRA Kementerian Koperasi ini dengan PSAP nomor 2 tahun 2010 sudah dinyatakan sesuai. Baik, selanjutnya memasuki ke akun berikutnya yaitu akuntansi belanja. Nah, dalam unsur yang pertama ada pengakuan. Nah, menurut menurut PSAP nomor 2 itu belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari rekening KUN atau kas umum negara atau daerah. Nah, khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi pembendaharaan. Nah, eh, tadi merupakan pernyataan dari PSAP nomor 2 gitu. Nah, untuk selanjutnya itu menurut LRA dari Lembaga Pengelola Dana Bergulir atau LPDB. Nah, dalam kebijakan akuntansi LPDB menyebutkan bahwa belanja diakui pada saat semua pengeluaran dari rekening kas umum negara yang mengurangi saldo anggaran lebih dalam
periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran kas dari KUN, khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum BLU pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara atau KPPN. Nah, maka jika disandingkan atau dibandingkan kedua pernyataan tersebut sudah sesuai. Untuk unsur yang kedua ada dari unsur pengukuran. Nah, pada PSAP nomor 2, realisasi anggaran belanja dilaporkan sesuai dengan klasifikasi yang ditetapkan dalam dokumen anggaran. Nah, menurut laporan keuangan atau LRA dari LPDB itu, pengukuran belanja berdasarkan realisasi klasifikasi yang ditetapkan dalam dokumen anggaran. Maka jika disandingkan akan sesuai. Kemudian, untuk unsur yang selanjutnya adalah penyajian dan pengungkapan. Menurut PSAP nomor 2, belanja diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi atau jenis belanja, organisasi, dan fungsi. PSAP nomor 2, klasifikasi ekonomi eh, untuk pemerintah daerah meliputi belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, bunga, hibah, bantuan sosial, dan belanja tak terduga. Nah, menurut dari laporan keuangan atau LRA dari LPDB itu, belanja disajikan dalam LRA dengan klasifikasi ekonomi menurut jenis belanja, yaitu belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja barang, Badan Layanan Umum atau BLU, belanja modal, serta subjenis lainnya seperti belanja pemeliharaan, perjalanan dinas atau perjadin, dan belanja modal peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, serta belanja modal lainnya. Jika disandingkan, maka hasilnya akan sesuai. Kemudian untuk penyajian belanja operasi. Nah, pada PSAP nomor 2, belanja operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah, pusat atau daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja operasi antara lain meliputi belanja pegawai, belanja barang, bunga, subsidi, hibah, dan bantuan sosial. Nah, setelah kita evaluasi, setelah kita analisis, pada LPDB juga belanja operasi itu digunakan untuk mendanai kegiatan operasional sehari-hari dengan manfaat jangka pendek, seperti pembayaran gaji pegawai, belanja barang dan jasa, belanja barang Badan Layanan Umum, pemeliharaan, dan perjadin. Maka jika disandingkan akan sesuai. Kemudian untuk unsur yang terakhir ada unsur penyajian belanja modal. Nah, yang tadi merupakan penyajian belanja operasional yang sekarang merupakan penyajian belanja modal. Pada PSAP nomor 2, belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk memperoleh aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal meliputi antara lain belanja modal untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan, dan aset berwujud lainnya. Nah, pada laporan keuangan atau LRA LPDB ke UMKM ini, belanja modal menggambarkan pelaksanaan kegiatan pengadaan barang atau jasa dalam rangka penambahan aset, meliputi pengadaan dan mesin, gedung dan bangunan, dan lain-lain. Pengklasifikasian belanja modal EPDB ke UMKM ini meliputi belanja modal BLU, belanja modal peralatan dan mesin, belanja modal gedung dan bangunan, dan belanja modal lainnya. Dan jika disandingkan, maka hasilnya akan sesuai antara PSAP nomor 2 dengan penyajian laporan realisasi anggaran dari laporan keuangan LPDB. Selanjutnya masuk ke dalam pembahasan selanjutnya yaitu evaluasi perbandingan penerapan LRA di Kementerian Koperasi Republik Indonesia KUMKM LPDB pada akuntansi surplus atau defisit LRA di unsur penyajian surplus atau defisit LRA. Pada PSAP nomor 2 dinyatakan bahwa selisih antara pendapatan LRA dengan belanja selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos surplus atau defisit LRA. Dan setelah kami menganalisis dan dapatkan hasil dari surplus atau defisit LRA adalah selisih antara pendapatan dan juga belanja selama satu periode pelaporan. Jadi setelah kami menganalisis bahwa di laporan realisasi anggaran pada laporan keuangan Kementerian Koperasi KUMKM LPDB ini juga
juga menulis apa yang dinyatakan dalam PSAP nomor 2, yaitu adanya surplus atau defisit dengan definisi yang sama seperti pernyataan dari PSAP nomor 2. Jadi dapat disimpulkan bahwa antara pernyataan standar akuntansi pemerintah nomor 2 pada unsur penyajian surplus atau defisit LRA dengan hasil yang ada di laporan keuangan, tepatnya di laporan realisasi anggaran bagian surplus atau defisit LRA sesuai dengan PSAP nomor 2. Baik, selanjutnya masuk ke perbandingan penerapan laporan realisasi anggaran Kementerian Koperasi Republik Indonesia ke UMKM LPDB pada bagian akuntansi sisa lebih atau kurang pembiayaan anggara SILPA atau SIKPA. Untuk unsur penyajian SILPA atau SIKPA, menurut PSAP nomor 2, menyatakan selisih lebih atau kurang realisasi pendapatan LRA dan belanja, serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos SILPA atau SIKPA. Lalu menurut LRA dari Kementerian Koperasi Republik Indonesia ke UMKM LPDB itu sendiri, mencatat bahwa selisih dari penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan dicatat juga dalam pos SILPA atau SIKPA. Maka dari itu, perbandingan dari penerapan PSAP nomor 2 pada LRA Kementerian Koperasi ini dinyatakan sesuai. Baik, selanjutnya kami memasuki ke bab terakhir yaitu kesimpulan. Didapati bahwa kesimpulan pertama yaitu Kementerian Koperasi atau KUMKM LPDB telah menerapkan PSAP nomor 2 dalam penyajian laporan realisasi anggarannya atau LRA. Kemudian di poin kedua kami juga menyimpulkan bahwa KUMKM LPDB menyusun LRA setiap tahun dan melaporkan selambat-lambatnya 6 bulan setelah tahun berakhirnya periode anggaran dengan memuat pos-pos utama seperti pendapatan, belanja, surplus atau defisit, serta silpa atau sikpa. Poin selanjutnya yaitu seluruh transaksi dan juga pelaporan telah dilakukan melalui sistem sakti tanpa pencatatan manual dan penyajiannya telah sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam PP nomor 71 tahun 2010 dan juga PSAP nomor 2. Kemudian poin selanjutnya yaitu penerapan PSAP nomor 2 dapat mendukung KUMKM LPDB dalam meningkatkan transparansi terhadap laporan keuangan yang bisa mempertahankan kepercayaan kepada para pemangku kepentingan. Selanjutnya, masuk ke dalam daftar pustaka. Jadi di sini kami mengambil beberapa materi dari jurnal-jurnal peneliti terdahulu, kemudian kami masukkan ke dalam daftar pustakanya. Dan berikut adalah lampiran saat kami visit ke Kementerian Koperasi Republik Indonesia KUMKM LPDB. Di sana kami bertemu dengan bendaharanya dan juga yang memegang dalam bidang akuntansi, yaitu dengan pencatatan yang mengelola pencatatan melalui sistem saktinya. Sekian pemaparan dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.